Halo semuanya, balik lagi di MGM Mari Gibah Mingguan. Dan hari ini kita mau bahas soal PlayStation 5 yang baru aja di reveal kemarin. Bersama gue Rambatin Lumbung Parja dan temen gue Ravelino seperti biasa. seperti biasa. Dan oke, sebelumnya buat kalian yang belum tahu, kemarin PlayStation 5 itu baru aja nge-reveal bentuk sama jajaran gamenya di tanggal 11 Juni. Lebih tepatnya kalau di waktu Indonesia Barat itu tanggal 12 Juni jam 3 Jam subuh. 3 pagi, Pak. Subuh atau pagi, Pak? Subuh atau pagi nih? Pagi lah, pagi subuh sampai di sini. Biasanya kalau orang yang bangun yang nggak subuhan, pagi bilang ya. Lu nggak sholat subuh ya anjing? Bahasa dijaga. Oke, lanjut. Nggak usah jaga bahasa maksud. Oke, lanjut. Oke. Jadi kemarin gue sempat mes sih di awal-awal. Terutama pas lagi nih pembukaan game itu muncul Spider-Man cuy. Spider-Man Miles Morales. Yang Miles Morales, gila itu keren banget sih Miles Morales itu di komik ya. Gue paling suka Miles Morales. Kenapa? Soalnya kekuatannya lebih bagus daripada Peter Parker. Lu bayangin nih, sebagai Spider-Man dia bisa ngilang, dia bisa juga ngeluarin kayak shockwave gitu, Iya. shockwave listrik gitu. Namanya Venom Blast sama Venom Strike gitu. Iya. Gokil kan. Nah, dan juga jarang banget ada franchise yang mau nge-explore tentang Miles Morales. Iya, paling kayak ngetis atau enggak Nah, ya apa sih namanya kayak sekedar cameo gitu. iya, paling. kayak di ini yang versinya Tom Holland, Spider-Man-nya Tom Holland, itu kan cuma ada Tease ini doang ya, apa? tease doang jatuhnya. Iya, cameo-nya Aaron Davis yang kalau kalian tahu ada tukang nyolong dikenain jaring. Kan dia mau beli senjata kan, Ah. mau beli senjata, malah dikasih senjata alien terus gak jadi, dimintain informasi tangannya dijaring. Ya, itu omnya si Miles Morales. Dan sekarang Marvel Spider-Man Miles Morales bawa cerita si Miles Morales ini yang mana gua sangat horny ngeliatnya. Kalau istilah Tara mah puting tingli ya Main sih dia, gue yakin main, tapi kan dia sampai tamat kan yang iya Marvel maksudnya, tapi kan kalau lu lihat reviewnya dia kan masih bermasalah dengan cerita kan. ya cerita kurang. Gua rasa sih kayaknya Tapi sedih juga sih yang pertama. ya Soalnya lu dikasih pilihan kan antara nyelamatin bibi lu. Ini spoiler ya. Spoiler, antara nyelamatin bibi lu atau umat manusia ini apa namanya? Musnah gitu. gue pengen sih nontonin reviewnya Tara, pasti dimainin pasti. Pasti mainin lah gila. Cuman gue gak tahu nih dia bakal suka apa enggak sama ceritanya. Ya, peduli setan, yang penting kita main lah. Kita main lah nih. Dan ini banyak orang yang salah paham ya. Orang pada bilang kalau ini tuh sequelnya. Sebenarnya enggak. Ini tuh bukan sequelnya, ini tuh spin-off-nya dan ini standalone. Jadi kalau sequelnya Miles Morales mah itu artinya Peter Parker antara pensiun atau mati dong ya kan? Makanya ini spin-off doang. Jadi Tuh. kayak nyeritain bagian ceritanya Miles Morales. Iya. Misalnya di saat Peter Parker lagi ngurus yang lain, nih ada nih Spider-Man lain, Miles Morales. Nah, betul kayak gitu. Ya. Soalnya kalau dihitung sequel, ceritanya pasti kayak yang di film yang apa sih namanya Spider-Verse. Iya, Dimana iya. si Peter Parkernya tuh ya mati. Harusnya Jadi kalau mati. gitu. Cuman kalau di sini kayaknya dia jadi mentornya ya. Iya. Terus yang kedua gua ini sih apa namanya? Gua kan bukan player yang suka main game balapan gitu kan. Tapi kemarin ngelihat Gran Turismo Gran Turismo 7. Waduh. Masalahnya gini Pak, yang namanya pantulan cermin itu kan itu susah dan berat Susah. Pak. Susah dan berat. dan kemarin tuh pakai ray tracing ya. iya Full ray tracing. Bahkan sampai game yang remehnya aja, bukan remeh sih, maksudnya game yang di kayak marketnya lebih ke anak-anak, Kayak Ratchet and Clank itu pakai ray tracing full, parah Pak. Keren banget. Bayangin aja anjir, Gran Turismo di PS4 aja ya, bengkilapnya Yang pantulannya, yang sport itu udah menyejukkan mata banget nih. Sekarang Gran Turismo 7, wah
Walaupun yang sport itu banyak kekurangan sih sebenarnya, kayak single playernya kalau nggak salah Ya. udah nggak ada ya. At least secara grafis oke gitu loh. Kayak Sekarang gila Gran Turismo 7. 7 Gua nggak tahu sih apa mungkin gue akan jadi player racing. game balap-balap kayak gini gitu ya. Kita lihat aja ke depannya. Soalnya Tapi ini yang bikin gua seneng. Lo ini apa sih namanya pas bagian Gran Turismo itu yang buka apa sih? Yang mirip kayak Gran Turismo lama. Jadi kayak dia tuh balik buat ke home ke apanya, buat ke shopnya. oh kayak kalau Kayak yang lama. Iya paham. Itu anjir gua kangen banget game kayak gitu. Ya ngerti. Maksudnya Gran Turismo lama kan yang di PS2, yang di tuanya yang lama gue sempet main. Sama Need for Speed kan yang apa sih? Underground ya? Underground. Underground 1 2 kan itu kan apa sih namanya? Segala macamnya kan mirip-mirip kayak begitu. Ya, betul. Yang di map-mapnya. Gue suka sih. Gue bingung mau nyebutnya apa. Gue takut salah. Tapi intinya gitulah. Ini kalau lu liatin trailernya Gran Turismo lu pasti paham maksud gua kemana. Iya tahu kok. Ngerti gua maksudnya kemana. Yang kayak peta-petanya itu Iya. kan. Nah, Gue suka. carrier. Terus yang ketiga itu Ratchet and Clank. Yang tadi yang kita Ya, sebutin juga. Itu game buat remaja kali ya, bukan buat anak-anak banget, buat remaja. Soalnya kenapa? Itu gua ngeliat kemarin dibandingin sama Ratchet and Clank yang sebelumnya ya, gue pernah beberapa kali mainin, nggak terlalu lama. Itu lebih ini sih, lebih complicated, lebih susah, apa sih namanya? Apa fightnya? Lebih kompleks. Lebih kompleks itu dari ininya apa, combat sistemnya segala macemnya, dan emang kayaknya bukan buat anak-anak lagi deh ini bang. Kayaknya gue bakal main ini dah. Ya apa sih mainnya sendiri aja malam-malam, jangan pas ada abi-abin. Iya jangan lah, kan ada tembak-tembakan gitu. Tapi nggak apa-apa kali ya. Iya, kita kan baru ngelihat dari segi trailer yang cuma sependek gitu loh. Tapi itu kemarin ini loh, itu semuanya full CGI, full gameplay sama pakai ray tracing semua kan? Pakai ray tracing semua. Gokil. Mau sombong, PS tuh mau sombong. Emang sombong banget, gila. Itu hancur-hancurannya pas yang ngancurin ini loh. Kayak ngancurin box gitu. Lo lihat ininya apa? Pecahan detail-detailnya partikel ya deh. Gila kan? Gila. Mungkin kalau dimainin di PS4 gua yang Pro nge-lag untuk dut gitu. Oh enggak, bunyi udah. Oh, udah parah. Udah jadi apa? Udah jadi kipas PlayStation angin. Airlines. Udah suaranya udah kalahin kipas angin. Iya gila itu. Tapi sebelum kita masuk ke gamenya lagi, ini nggak tahu cuman gua doang atau gimana ya. Kemarin gua ngelihat apa sih? Kemarin gua ngeliat developer gamenya yang ngobrolnya itu. Pas lagi showcase ya, itu kok kayak CGI gitu. Gua gak ngeh tuh ya. Gua tuh gak ngeh sampai si Rambati bilang itu kayaknya CGI deh. Terus gua nonton lagi kan. Kayaknya CGI deh. Tapi gak tahu. Ya kan? Mulai. Jadi gini loh. Kan gua nonton yang pertama, orang pertama gua ngeliatnya bukan CGI. Terus yang kedua tuh yang orang Jepang, gua lupa siapa. Maksudnya dari game yang mana gitu, itu kok kayak ada ketidaknyataannya gitu, kayak gak real time aja di recordnya ya. Terus kata gue mungkin cuman efek ini doang, efek rekaman doang. Iya. Dan nggak cuman dia doang dong, banyak banget yang kayak CGI. Dan masalahnya yang nyadar bukan lu doang. Awalnya gue kira cuma perasaan gue kan, orang-orang bilang is that CGI? Waduh, langsung CGI hebat deh. Terus masa sih kepikiran terus gitu. Terus gue nonton ulang di streamingannya TLM Lazy Monday. Pas lagi gue nonton, Aldo dari TLM bilang ini CGI deh. Wah gila, sombong. Dan gue yakin CGI-nya bukan CGI si racikan dari luar. Gue yakin maksudnya pasti kayak, ada hubungannya sama PS. Iya, maksudnya kayak mungkin
ya di ke kitanya mah kan kita nge-play CGI kayak video itu, tapi yang dia sombongin tuh dia nge-play CGI-nya, raw CGI-nya di mesin PS. Di mesin PS. Kayak dia mau nyombongin itu deh. Anjing. Tapi apa ya? Gara-gara showcase-nya kemarin Inside Xbox itu yang ngomongin Xbox Scarlett itu kayak ditendang anjing kepala ya. Ini enggak sih? Kayak ya Allah, itu kayak cuman lo ketemuan sama dosen lewat Zoom doang anjir. Ya enggak? Itu kan developernya ngomong cuman pakai kamera HP doang gak? Iya. Terus kalau yang ini mah beneran niat syuting dong. Iya kan? Maksudnya shootnya tuh proper Proper. kayak misalnya kayak kemarin ya kita lihat apa sih namanya, developernya game apa gitu kan, dia syutingnya di rumah. Terus developer gamenya apa, dia syutingnya di rumah, di belakangnya latarnya Xbox-nya gitu kan. Kalau ini enggak, dia benar-benar kayak proper, benar-benar untuk syuting. Iya. Proper syuting banget. Jadi nggak kaget kenapa PlayStation 5 lama banget reveal-nya. Karena ini persiapannya lebih matang. lebih gila daripada Xbox. Oh ya, CGI. Ya itu tadi, gua ngerasa emang dilama-lamain reveal-nya tuh ya buat syutingnya ini gila. Ya gak? Lebih proper loh. Lebih proper segala macam ya. Terus balik lagi sekarang ke ininya, ke game-nya. Jadi kita udah sampai Ratchet and Clank kan. Ya, sekarang kita ini Ke yang ini dulu deh, ke yang Sackboy dulu deh. Sackboy A Big Adventure. Gua kayaknya sih, ya gua gak tau sih lo main apa enggak main. kan. Tapi ini Little Big Planet kan itunya sequel ya. Sama ini juga kan ala-ala game 3D platform ini, jadi Iya. kayak lu buat nyelesain puzzle ala-ala Iya. game platform aja. Enggak, gua enggak mainin di game gituan kayak Tapi gua rasa buat game-game santai anak-anak sih seru sih. seru, cuman Masalahnya grafiknya lucu men. lu mau Boneka gitu lu kan. mau beliin saudara lu. Mau? Enggak kan? Enggak sih. Ya udah enggak usah. Ya mungkin kalau lu yang punya anak atau Nggak yang punya. ada anak kecil di rumahnya, Gua keluar di dalam aja belum pernah. Enggak usah bilang kayak gitu. gua gak ngomong ke lu set. Lu ngomong ke siapa lagi? Cuman gua doang kan sih. Nah, lanjut aja lah, lanjut. Returnal nih, Returnal. Menurut lu gimana nih? Gua kemarin gak terlalu merhatiin sih bagian Returnal. Kayaknya Kok gua ngeliatnya biasa aja ya Returnal nih. Gua jujur aja deh. Ngeliatnya biasa aja. Cuman ala-ala spaceman nyasar ke planet lain gitu ya. lo tau Subnautica tau gak? Tahu lah. Tahu kan? Ini tuh cuma kayak lebih dewasa aja dari Subnautica. Nggak tahu sih ya, gue gak terlalu merhatiin trailernya, tapi kalau gue ngelihat kostum ala-ala asteroid gini kayaknya gue udah bosen deh. Tapi juga sih kalau ceritanya bagus ya mau gimana kalau misalnya ceritanya bagus. Gua rasa ini bakal generic sih. Biasa aja. Gua rasa bukan biasa aja, maksudnya bisa jadi bagus dari ininya, dari apa? Story segala macam. Cuman storynya bagus ini belum tentu beda. Bagus itu treatmentnya mungkin bagus gitu, nge-eksekusinya bagus. Cuman ya biasa aja, generik. Oh, apa? Apa ya, udah umum. Cuman kemarin juga gue ngeliat grafisnya juga kayak ini kayaknya masih bisa di PS4 itu, atau mungkin mata gue yang sliwer kali ya. Maksudnya mungkin kayaknya PS4 masih kuat gitu, Iya. meskipun drop ke 30. Iya. Iya mungkin ya. Nah gitu aja sih, gue kurang tertarik. Cuman di sini ngelihat trailernya, lihat apa? Ini partikel men. Iya sih. Partikel. Kalau partikel sih PS4 itu yang bisa bikin partikel serapi itu cuman ini doang, Sucker Punch doang. Dan itu pun butuh waktu yang lama banget buat bikin game bisa kayak gitu. Kayak Ghost of Tsushima aja Iya. gila. Ghost of Tsushima aja kan baru keluarnya di akhir-akhir hayat PS4. Iya gila. Itu Di udah akhir peralihan next gen. game terakhirnya eksklusif PS4 kan itu kan. Udah setelah itu udah nggak ada lagi. Kalau Cyberpunk ya emang udah jadi gamenya. Terus Cyberpunk gue penasaran juga sih sebenarnya bakal kayak gimana. Cuman karena kita lagi Masalahnya ngomongin Cyberpunk tuh kompleks kompleks banget. parah. Kayaknya tadi bahas game yang eksklusif udah kali ya. Itu masih Nah, ada, sebenarnya masih third ada. party. Masih ada yang terakhir, gue masih Apa? pengen. Apa? Horizon Forbidden West. Oh iya tadi kelewatan ya. Gila lu, Forbidden West. kelewatan dong. Lu dosa besar anjing kelewatan itu. Gua lupa.
Kalau kalian mainin yang pertama, itu game dari story udah kayak mantep ya, keren banget gitu ya, grafis cantik banget itu. Dan itu di PS4, di PS4 grafiknya udah dan kayak realistik. dan di PS4 pun di masih pertengahan hidupnya lagi, ya kan? Itu salah satu game yang bikin gue beli PS4. Dan Meskipun akhirnya juga keluar di PC yang Zero Dawn. keluar di PC, dan gua rasa sih keputusan Guerrilla Games buat masukin itu, dan Sony buat masukin itu ke PC itu hal yang bagus sih, yang tepat buat bisnis ya. Jadi gamer PC kan otomatis mainin ini nih, Horizon Zero Dawn kan. Dan yang Wah, Forbidden kok West seru. mau keluar lagi. Nah, kok seru nih. Ya udah, Penasaran sama story-nya nih gua. main yang sequelnya. Pas lihat kok PS5 doang gitu loh. Ya Tapi terpaksa kan. sudah tinggi. Iya, terpaksa beli PS5 4 lagi. Beli PS5 gitu. Gitu deh. Dan Grafisnya peningkatannya iya, kita boleh berekspektasi tinggi sih buat Guerrilla Games. Pertama, grafis. Dia selalu yang terdepan. Termasuk Horizon Zero Dawn. Death Stranding pun dia minjem ininya kan. Minjem engine-nya kan dari Guerrilla Games, apa Decima Engine ya kalau nggak salah. Itu pinjem ke ini dulu, ke Guerrilla Games dulu. Makanya Death Stranding sebagus itu kan sampai PS4 Pro aja drop. nguk-ngukan kadang yang gua juga. Nih sekarang kan coba lu lihat nih karakternya si siapa ini, Aloy kan, Aloy sama karakter yang di Unreal Engine 5. oh iya ya, tahu. Lu bayangin Unreal Engine 5, engine paling baru yang udah serealistis itu, dia bisa nyamain realistisnya si Aloy ini, dan bioma yang ada di tempatnya itu bisa sama Ya, kayak environmentalnya. Iya. Gua itu gila sih, men. Maksudnya Unreal Engine 5 yang teasernya di PS5-nya aja udah bikin kita berinding melihat grafis yang serealistis itu, gimana ini. Dan lagi pun ini dia software engine-nya buatan sendiri kan? Bikin sendiri. Aduh, gila sih, gua udah pasti nungguin sih. Sayangnya kita nggak tahu tanggal berapanya ini game keluar, nggak tahu. Beda sama nggak ada ya nggak dikasih tahu. Seingat gua nggak dikasih tahu. Dia nggak dikasih tahu kapan tahunnya keluar gitu. Beda sama Marvel Spider-Man Miles Morales. itu kan udah jelas kan Itu holiday tahun 2020. jadi kayak barengan sama Rilisnya PS5. PS5 juga holiday 2020. Jadi ini game awalnya kayak gini nih. Miles Morales gila, Game tingling awal kan? Miles Tingling Morales. nggak tuh Miles Morales? Game pertama PlayStation 4 itu apa ya? Yang eksklusifnya ya, lupa gua. Pokoknya kalau sekelas Miles Morales ini udah jadiin jajaran game yang pertama, Gua gak bisa ngebayangin nanti game terakhirnya Iya. PS5 tuh bakal sebagaimana. yang OTW PS6 nih misalnya. Iya. Yang Masalahnya PS5 OTW lu sampai gitu ya. Iya, masalahnya game OTW PS5 aja, Ghost of Tsushima itu udah gila menurut gua itu loh. Itu udah gila. Ya Ghost of Tsushima udah ini sih. Gimana? Sekarang gini aja, The Last of Us Part 2 itu reviewer itu udah bilang kalau PS mereka itu sempat drop FPS di beberapa titik. Karena apa? Emang gamenya juga bukan game yang sepatutnya ada di PS4 sebenarnya. Emang harus ada di PS5 itu game. Lihat aja dari motion capture-nya, dari segala macam itu udah grafisnya udah hebat banget. Aduh, orang 10/10 pak, rata-rata 10/10. Gokil kan? 10/10 tuh kayak ibaratnya apa ya, perfectnya gitu. Jadi kalau ada kekurangan tuh yang minor, yang nggak jadi apa ya, nggak jadi masalah. Minor drop di beberapa titik kayaknya Itu bukan masalah besar. bukan masalah besar, dan emang udah sewajarnya kayak gitu di PS4. penghujung. Gimana kalau main Last of Us 2 di PS5 drop itu udah nggak ada hilang. yang drop, ini lu wallet lu yang drop gitu lu, Yang drop isi dompet, si dompet lu tuh ngedrop. Orang Tingling tua lu harga. ngedrop langsung, tingling, harganya tingling. orang tua yang ngedrop anjing.
Ini anak gua belum ngapa-ngapain, belum ngeluarin duit banyak banget. Nah, sekarang kita mau lanjut nih bahas desainnya PS5. Oke, sekarang desainnya. Ini kan kemarin tuh yang di reveal tuh kita ini aja ya, kita bagi 3 aja ya. Pertama konsolnya, kedua udah pasti DualSense. Ini. Yang ketiga itu Headsetnya, tambahannya ya kayak headset, kamera sama dock charging, ya sama ini remote. media remote ya. Kita pertama bahasinya dulu, desainnya dulu nih. Desainnya dulu. Coba dari lu dulu nih. Kalau gua sendiri sih ngelihatnya emang ini futuristik parah sih sebenarnya. Gue setuju sih Warnanya kalau itu. putih gitu, kenapa ya putih itu cenderung nampilin kayak kayak kesan mahal ya. Kesan modern mahal, terus modern. futuristik kayak canggih gitu ya. Belum lagi ada gue gak tau sih ini bisa dibilang RGB apa enggak, soalnya dari yang ditampilin kan dia cuma warna biru doang. Gue awalnya mikirnya itu cuma ya paling LED biru, tapi gue tidak tahu juga sih ini RGB apa bukan gitu. Maksudnya tuh RGB yang enggak, gua berharap enggak RGB sih. iya kayaknya harusnya sih mending LED aja sih. LED aja. Soalnya gimana ya? Ini dari Maksudnya kalaupun dia jadi RGB bisa rubah warna lah misalnya. tapi kayaknya bisa sih kayaknya. Kalau bisa Buat ya tambahan. taruhlah kayak kemarin tuh di PS dulu di stick DualShock 4 gua. itu kan RGB kan lampunya. Ya bisa diganti ya malu ya. Iya, maksudnya kayak di kondisi apa warnanya apa gitu. Kalau ini RGB, lu bayangin lu lagi main game yang Tapi gua kayaknya gua gamenya rasa banget gitu, kayak fight banget apa banget jadi merah gitu kan. gua rasa ini juga berubah-ubah sih warnanya. Cuman kalau di PS4 gua kan cuman di ini doang, di sticknya doang kan. Iya. Kayaknya di PS juga ini bakal berubah sih. Jadi kayak sesuai dengan kondisi yang ada di game gitu. Kayak ibaratnya kalau lu main God of War kan kayak per realm itu kan beda-beda kan Ya, warna di warnanya beda-beda. DualShock-nya. Kayak Jotunheim itu warna putih kebiruan. Nah, kalau misalnya ini RGB kemungkinan bakal kayak gitu kan pasti. Ya, Dan itu bakal jadi kayak jadi mendukung RGB-nya suasana banget gitu, mendukung suasana gaming dulu banget. Jadi RGB-nya bukan RGB yang jip-ajip kan? Iya, maksudnya kayak RGB yang ya disesuaikan aja gitu. Tapi meskipun ini cuma sekedar LED biru, gue sih gak masalah sih, soalnya Ya siapa juga yang main PS ngeliatin PS ya gitu kan? Pasti kan ngeliatin TV kan? ya tapi seenggaknya warna itu mendukung. Ya nambah inilah, nambah identitas lu lah ibaratnya. Terus ini kan dibikin 2 versi ya. Kalau gue sih kalau ngeliatin seni artistiknya mah lebih suka yang digital version aja. Soalnya kan gak ada ininya nih, gak ada tambahan gininya nih. Gak ada tambahan bendungan. Iya. Cuman balik lagi kalau gue kan nggak mikirin bentuknya, gue mikirin kegunaannya sama dompet orang tua gue. Kan yang beli mereka. Gimana lagi? Saya lebih murah tuh yang ini pasti sih yang digital. Cuman kalau gue pengen banget beli yang BD. Karena apa? Ya, gue terbiasa sama kaset, terbiasa sama CD kan. Ya gimana pun juga lu emang game konsol banget gitu. Iya. Soalnya gue dari bocah aja kan main PS2 kan kita beli bajakan pak, beli sama elu pula kaset. Iya. Maksudnya selalu beli kaset. Gua aja baru kenal digital download tuh untuk game baru pas SMP kelas 3 SMA gitu. Gua SMP kelas 3 gua bareng elu taunya. Iya, maksudnya kayak Kita mulai hidup. kenal download game, main game dari internet itu tuh. Maksudnya kayak mungkin dulu di warnet cuma main game browser kan. Iya. Maksudnya benar-benar yang Main download dari brief. maksudnya yang benar-benar download digital game tuh Jarang. masih baru-baru. Maksudnya kayak dulu tuh kita tuh benar-benar gak kenal kaset. Bahkan kita Maksudnya cuma kenal kaset gitu. iya. Bahkan dulu kan waktu kita SMP aja, gue masih pakai laptop yang lama. Beli Daripada kaset. Belinya beli apa? Beli kaset. Bukan kaset ini. game PC. Yang ini yang membajakan. PC kan, masih membajakan tapi kita Ya dulu kita nggak tahu, sumpah dulu nggak tahu ya. nggak tahu kalau game tuh di download pun. Ini sorry Ganti. banget ini, gua nggak tahu kalau game itu ternyata bajakan tuh bajakan ya. Iya, maksudnya kita pikir Nah setelah kita tahu ya nggak langsung tobat juga ya. tetap aja main bajakan. Tetap main bajakan dulu di awal-awal mas. Cuman kalau sekarang sih daripada beli bajakan mending beli game gratis sekalian aja. Iya. Udah gimana. Kalau game gratis bukan beli pak. Maksudnya mending main game gratis aja gitu sekalian. Oh iyalah. Tidak membajak. Tapi game gratisnya yang apa ya? Yang digoyangin. Yang ini yang apa?
yang seru harusnya. Iya. Soalnya kalau misalnya lu download game gratis yang nggak seru ya cuman buang-buang kuota doang. Kayak apa yang di PC apa PC Game Show kemarin. Aduh gila itu PC Game Show kacau. Ya, lanjut. Kira-kira lu kalau lu sebagai gamer yang di konsol banget, lu mending beli yang digital version atau yang BD? Tadi BD gua pasti pilih BD dan gua pasti beli lemari. Biar gak ditendang ponakan. Gua nggak mau ya ini, gua pasti beli lemari dan gua bakal mainnya di kamar sih kayaknya, di kamar. PS4 gua taruh di ini di ruang tamu, ini taruh di kamar. Kalau gua sebagai gamer PC, kalau misalnya gua pengen main ke konsol PS5, Digital. gua sih pasti digital version sih. Maksudnya gua mah apa sih realistis aja. Gua gak begitu suka nyimpan kaset banyak-banyak. Maksudnya tuh Iya, kayak harus numpukin kaset iya, tuh. lo harus mikirin tempat penyimpanan berarti kan. Iya. Jadi kayak gue mending gue, apalagi harga kaset kan, misalnya gue beli digital tuh mungkin 800.000, tapi kalau gue beli yang fisik sejutaan men. Iya. Gue mending digital sih. Kalau gua kan kaya ya. Maaf ya. Nah, gua belinya yang ini, gua pasti beli yang BD walaupun pasti lebih lama nabungnya kan. Iya. Ya gitulah intinya. Nah, apa sih selanjutnya? Kita ke DualSense-nya ya, ke DualSense-nya dulu. Iya, DualSense-nya. Kontrolernya. Kontrolernya nih ya. Aduh, Dia dapat docknya lagi, Pak. dapat untuk charging. Charging. Enggak tahu dapat, enggak tahu beli juga sih. Iya sih. Kalau beli sih ya. Ya enggak menurut apa-apa gua sih. Dia charging dicolok kayak docknya ini, docknya PS4, Switch. PS4 gitu juga kan. Docknya gitu ya, dicolok juga ya. Nah, Gue tadi mikirnya masa iya sih wireless charging? Enggak deh. enggak tahu jangan-jangan wireless charging. Maksudnya wireless charging yang kayak HP kan ditaruh di atasnya itu kan. Iya, Enggak tahu sih kayak bisa jadi gitu loh. Iya bisa jadi, Pak. jadi. Bisa jadi. Soalnya kan Juga. soalnya gini. Ini kan prototipe PS4 DualSense 5 ini. Prototipe kan udah dicobain sama banyak orang ya, sama gamer-gamer sama tester-tester. Mereka tuh nyobain, katanya itu tuh sampai gemercik hujan, gerimis nih, kerasa di tangan lu men. Berarti vibrasinya tuh realistik banget nih. Gua nggak tahu itu vibrasinya, gua nggak tahu itu suhu atau sensasi yang kayak gimana, gua nggak tahu. Yang pasti katanya sampai kerasa ketika lu kena gemercik hujan, lu tuh ngerasa kalau tangan lu tuh kehujanan gitu. Kalau Kalau misalnya gua sih tangan lu masuk lahar, gosong kali ya. Enggak sih. Gua mikirnya tuh maksudnya ngerasain hujan tuh gua rasa kayak misalnya lu kayak pas lu main PS4 kan, kalau misalnya ada shockwave atau enggak ada gempa, stickku getar kan. Iya getar berut Nah, berantem mikirnya tuh mungkin dari getaran itu dia nyiptain kayak Nah, rasa ada iya. kayak tangan lu tuh kayak di tek-tek disentuh gitu, tapi betul banyak. betul. Nah cuman pertanyaannya gimana caranya lu bisa ngerasain itu gemercik air hujan? Gemercik air hujan kan Berarti kan otomatis vibrasinya, dia sensor vibrasinya tuh benar-benar harus yang halus tapi di banyak titik. tapi frekuensinya banyak gitu Iya. kan. Brut. Nah Nah itulah kenapa lu lihat aja nih desainnya bagian samping holder yang panjangnya itu dia lurus, mulus, oh dan iya polos. betul itu Dan kayaknya nggak kayak PS yang dulu kan, PS yang Ah. dulu kan kayak dia kan ada bulat dulu baru Iya. ke sini. Dia tuh langsung begini, langsung kayak langsung curve aja gitu. ya betul Kayak stick Xbox. Gua rasa sih di situ dia naruh sensor yang banyak lah ya. buat vibrasi. Tapi kalau yang Vibrasi juga. urusan adaptif triggernya kita belum tahu sih. Misalnya belum ada yang reveal rasanya sampai kayak gimana, kita belum ada yang tahu. Cuman yang lu masih inget leak yang ini enggak sih? Yang DualSense itu yang apa gitu. kebuka gitu saudaranya. Gue mikirin tuh beneran atau enggak nih kira-kira nih. Kalau Gua rasa misalnya sih enggak sih. soalnya soalnya- kalau beneran kayak gitu kayaknya ini mah bisa tembus di atas 15 juta tuh. Masalahnya kalau kita lihat dari desain yang putihnya aja, anggaplah kalau misalnya di yang tengahnya itu hitam, tapi ini tetap putih. Gue masih bisa berpikir kayaknya itu beneran layar. Iya. Tapi kalau putih gini gimana caranya mau nampilin layar? Hmm. Ini ya paling Cuma klik doang kagak. itu leak biasa aja sih sebenarnya. Tapi bener kalau warnanya hitam lagi. Tapi gue yakin sih pasti ada warna hitam sih, ya nggak? Nah, Soalnya gue sendiri sebagai yang main PS dari dulu taunya warna hitam doang nggak.
PS1 sih abu-abu. PS4 kan keluar warna ini, warna putih, tapi kan kagak laku. Ya, soalnya kita terbiasa dari PS2, PS3, PS4 tuh tiga-tiganya hitam. Kecuali PS1 aja kali warna abu-abu kan. Terus juga gua pilok warna hitam, saking tidak terbiasa ya. Nah terus kita Sistem- masuk ke ininya nih, Ini nih yang kata PS mau bikin sistem 3D sound yang wah banget. yang wah banget, Headsetnya. headsetnya bos. Ini Kita tahu sendiri lah. apa Sony- namanya, Pulse 3D audio ya. Iya. Gue sih taunya pertama kali tahu tuh Sony tuh dari merek-merek kayak headset gitu-gitu kan yang benar-benar main di suara. Ya elektronik Tapi, semua. elektronik kan. Gue gak tahu kalau dia kayak dia kan sempat ngeluarin beberapa kayak HP gitu-gitu kan. Tapi yang benar-benar paling ini kan kita tahu sendiri kualitas suaranya Sony tuh gitu loh. Gitu, bikin horny. Bikin telinga tuh horny. Nah ini kan dibikin dengan format 3D audio, yang mana lu bisa membedakan antara depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, yang benar dan yang salah. Itu mukalaf lah ya, orang yang sudah dewasa seperti itu. Nah lu kan bisa ngebedain semuanya tuh. Tapi katanya lu masih bisa nikmatin 3D audio itu tanpa headset ini, cuman pengeluarannya lebih gede. Kenapa? Lu harus ngebangun yang namanya speaker. Jadi speaker lu tuh speaker. minimal ada 5, dan speakernya juga bukan speaker ini tuh, tau gak, yang sering dibawa ke kelas kalau lagi sekolah. Nggak bisa, pasti harus speaker yang udah mumpuni lah. Dan itu Harus ada 5. repot juga kan, nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau gua sih kalau punya 3D audio yang headset ini yang wireless kan bisa dipakai ke HP juga kan, berarti Iya, pakai kemana-mana. Jadi secara pengeluaran, secara mobilitas lebih mending ini headsetnya ini. Dan lagi desainnya tuh simple, Cakep loh, nggak lebay kayak ini, kayak headset gaming 200 ribuan. headset gua maksud tuh. Tapi itu nggak lebay, yang lu mah ada yang sampai tajam-tajam gitu. Tapi benar sih, desainnya tuh simple dan headbandnya Simple tapi pasten gitu ya. Gue pengen ngerasain nih headbandnya nih. Soalnya jujur aja yang gue headbandnya empuk, tapi masih kadang tuh masih agak kurang gitu di kepala gue. Kurang aja gitu, kurang nyaman. Gua ingin segera merasakan itu headset, terus mulai ke kopek-kopek headband. Bukan ya headband ya, earcup. Iya, earcup mulai ke kopek-kopek, terus gua sholatin biar empuk lagi di. Tapi yang kayak gini mah biasanya juga Kuat lah. copot pasang. Iya. Maksudnya kalau saya pun Iya, kopek benar-benar. bisa dicopot terus ganti earcup baru. Iya, lu beli aja di Tokopedia kan. Linknya gua kasih di bawah. Belum juga keluar. Nah, terus sekarang SD kamera ya. SD kamera sebenarnya udah PS4 juga ada, cuman buat nggak kebutuhan streaming, terlalu kalau bagus suka juga streaming mungkin. pakai PS, main game PS. Jadi nggak terlalu wah. Taunya ini malah wahnya di sini, jangan-jangan Jangan-jangan kameranya sekalian bisa apa sih, sensor juga. Iya, jangan-jangan Motion sensor gitu. Nggak tahu juga. jangan-jangan itu punya FBI. Lu diawasi lu selama ini. Nggak tahu lah. Data lu sebenarnya dijual beli. Masa ya jual beli data. Bisa jadi CIA. Aduh. Terus dock charging udah biasa ya. Cuman nanti kita ininya DualSense itu pakai USB Type C kan. Type C. Jadi lu kalau mati lampu, kalau lampunya gelap gitu, jadi nggak perlu repot harus. Aduh ini kebalik ya. Aduh gak nyolok, wah kebalik nih. Kalau Nggak sih, kebalik, mah, kalau Type C mah lu gak perlu takut kebalik sih. Iya. Dan lagi apa sih namanya, Type C itu lebih cepet kan. ya lebih cepet, fast charging pastinya. Kalau remote media udah biasa lah ya. Cuman remote doang ibaratnya. Remote ya mau diapain PS4 lagi. juga ada kan remote media. Kalau mau ngebahas kecepatannya sih, ya kita mah, gua kurang paham kalau gua, atau kalau si Haf ini. Enggak sih, gua gak mau bahas kesana dulu deh. Itu Kayaknya butuh deep dive dulu sih Iya. itu. Gua benar-benar nungguin kalau ada deep dive-nya sih. Kemarin kan udah yang pertama. Iya, maksudnya benar-benar kemarin kan pertama kan Yang deep dive Reveal. pertama, Reveal. bukan yang ini, bukan Apa? yang reveal DualSense ya, bukan, ada yang si ininya loh. Siapa? deep dive yang fitur-fitur yang pertama itu ya. Iya, yang ngadu sama
Xbox. Oh, itu mah sensasi doang. Gue nungguin tuh lebih ke fitur PS5 tuh secara di lapangannya kayak gimana sih gitu. Gue udah pengen tahu. Paham. Cuman kalau ngelihat kurangnya apa menurut lu? Belum ya. Desain. Maksudnya gini loh. Secara desain, gue rasa ini bagus kalau misalnya lu tinggal di rumah yang ibaratnya modern banget lah gitu. Yang keren ya. Yang rapi Masalah, lah intinya rapih lah ya, minimal rapih lah gitu rumah lu. Melihat Kalau dari kultur kami tidak rapi. rumah berantakan gini ditaruh di sebelah TV kayaknya gimana gitu, ditaruh di bawah meja ntar ketendang gimana gitu kan, ditaruh di lantai ketendang sama anak bocah, ditaruh di atas ditidurin asa kayaknya ditidurin malah jadi aneh gitu kelihatannya. Iya nggak sih, kalau ditidurin Aneh. kayaknya aneh, maksudnya diberdiriin pun tinggi dia pasti nutupin TV. Makanya gua rasa kita tuh harus nyiapin tempat khusus TV. di pinggir TV, dan gimana pun caranya itu gak boleh sampai kesenggol. Kesenggol mati aja udah, mati aja. Yang mati yang nyenggol ya. Lupa enggak katanya. Oke, situ. Dan yang terakhir sekarang kita tebak-tebakan harga dah. Menurut lo? Terserah lo harganya sampai Indonesia atau harga asli Gua sempat lihat kalau lo ikutin Fire Scorpio, gua kan follow Fire Scorpio, dia tuh kayak apa sih namanya, selebgram yang suka fotografi di dalam PS4. Jadi kayak setiap ada game dia tuh selalu pengen banget tolong dong foto mode. Kalau nggak ada foto mode dia paling screen capture sendiri gitu kan. Dia tuh komen pokoknya dia benar-benar gak suka sama desainnya, bla gimana pun ceritanya dia gak suka sama desainnya, dan dia juga nge-reveal harganya yang benar anjir 699 katanya. Apa nggak overprice ini, cuman kalau gua ngeliat dari apa yang ada di dalam komponennya PS5 gua rasa sih 699 masih masuk akal. Dan kalau kisaran berapa sih 9 juta. kalau 9 jutaan berarti tebakan gua masuk ke Indonesia 13 ya. Oh enggak, 699 itu dengan kondisi dolar yang sekarang, rupiah sekarang 9.937. buletin 10 juta gitu kan. 10 jutaan ya. 10 juta di harga aslinya Masuk Indonesia 13 juta menurut lo? 15. 15. Jadi gua kepikir tuh 9 juta. Enggak, ya 15 lah masuk Indonesia. Oke, 15. Kalau gue punya perhitungan beda sih. Jadi gini, kalau kita lihat dari ininya berita-berita sebelumnya, jadi PlayStation itu ngasih tahu kalau biaya produksinya itu cuman 6 jutaan. Cuma 6 juta. Untuk membangun ini semua cuma 6 juta per unitnya. Ditambah distribusinya segala macam itu bisa sampai 10 jutaan. 10 juta tuh nggak nyampe, malah cuman sekitar 8 juta lah distribusi. Dan kalau masuk ke Indonesia 10 juta, kira-kira 10 juta ya. Nah 10 juta ini itu nggak nutup modal, nggak balik modal jadinya. Jadi si PlayStation ini Cuma nutup biaya produksi doang gitu. bahkan biaya produksi pun enggak. Jadi si PlayStation ini nanti malah rugi dulu di awal. Tapi ngelihat bisnisnya yang dari dulu emang gitu, mau PlayStation, mau Xbox, semua kayak gitu yang konsol ya, mereka itu bakal rugi dulu di awal dan ngambil keuntungan di akhir. Rugi di awal ini kenapa? Mereka fokus buat ngebangun first party-nya mereka. First party-nya mereka digunain buat promosiin PS-nya ini. Kan kita main konsol itu buat beli ini ya kan, buat beli game eksklusifnya kan, buat mainin game eksklusifnya. Soalnya kalau kita nggak mainin game eksklusifnya sama aja kita beli beli PC sebenarnya, PC yang nggak bisa dipakai buat PC. Gini gitu, pasti dibikin rugi dulu di awal untuk fokus ke promosiin first partinya ini nanti bakal ngebalik lagi ke PS-nya itu. Ujung-ujungnya nanti juga bakal jadi 15 juta sih. Enggak sih, kalau kata gue paling mahal, Paling pro ya, yang paling mahal 12 pro paling pro paling pro. Dan kalau lu mau murah ya beli di
7 tahun setelahnya. Di penghujung umurnya PS5 lu beli udah murah. Udah ada Days of Play, terus pasti jualannya bulan Ramadan kan ya. Ramadan Diskon, sale. Ramadan sale. Kemarin Ramadan sale gila murah banget cuy. PS Apa namanya? Pro 4 jutaan. NBA 2K yang 2020 ini 69.000. Tapi gua nggak beli. Gak kuat lu downloadnya. Downloadnya mah kuat aja maksudnya. Maksudnya lu harus Cuman mematikan internet satu rumah. Iya, nanti internet satu rumah mati gitu. Sama satu lagi kan emang nggak doyan game gituan sih gua. Jadi segitu aja yang bisa kita bahas. Kalau ada yang mau kalian tanyain atau mau dikritik karena ada salah-salahnya dikit, boleh di komen aja di bawah. PS4 juga masih bisa sebenarnya lu beli, masih worth it parah. Lu masih bisa mainin The Last of Us Part 2, masih bisa mainin Ghost of Tsushima, Cyberpunk, dan lu juga kalau lu belum beli PS4 kan berarti lu belum mainin game eksklusif sebelumnya kan. Lu bisa nyobain Death Stranding, bisa nyobain Horizon Zero Dawn, itu dua-duanya udah nggak eksklusif lagi sekarang. Lu bisa nyobain God of War dan itu recommended banget. Harus nyobain apa ya, Infamous Second Son udah pasti, Spider-Man udah pasti. Jadi masih belum telat kalau lu beli PS4 sekarang. Iya. Tapi kalau bisa lu beli PlayStation 4-nya yang Pro. Biar kalau mainin game-game yang baru nggak terlalu iya. Banget. Oke, mungkin segitu aja. Gua dan Hap undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya dan see you guys. Bye.